Kita mulai di hot room. Pak Torik DPR, sudah puluhan tahun kita membahas pinjol ini. Satu pun nggak ada solusinya. Mutar-mutar terus. Anda tadi mengatakan tutup aja pinjol. Apa itu mungkin? Jadi begini Bung Hotman, memang apakah itu mungkin? Ini perlu satu keberanian saja. Kita tidak boleh memberi ruang, dua ruang sisi. Artinya di satu sisi kita memberikan izin, oh ini ada celah. Sebagian ini dijadikan dalam tanda kutip resmi. Yeah. Sebagian lagi ini ilegal. Ini sampai kapan? Di sini ada ruang yang bisa dimainkan. Artinya pemerintah harus punya keberanian karena masyarakat korban udah banyak sekali. Tapi ditutup pun pinjol kan ilegal tetap bisa. Masih tetap bisa Bang. Caranya tadi yang seperti yang saya sampaikan, begitu ini ditutup, artinya pemerintah akan menggaungkan informasi bahwasanya seluruh pinjaman online ini adalah sesuatu yang tidak resmi. Ya. Namun di satu sisi kita juga harus membuka peluang, memberikan kemudahan pada masyarakat sampai tingkat paling bawah, kelas mikro, untuk mendapatkan kemudahan. Artinya lembaga pemerintah melalui Himbara atau yang lain-lain ini bisa kasih memberikan pinjaman lain gitu. Pinjaman lain dalam pinjaman bentuk lain yang semudah mungkin, sesederhana mungkin, yang itu bisa dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat paling bawah. Memang pemerintah punya duit, Pak. Lah, caranya bagaimana? Tentunya kan kita khawatir nih Bang, banyak yang nggak bayar dan macam-macam nih. Lah, kita duduk bareng dengan OJK, dengan stakeholder terkait, bagaimana membuat satu regulasi ini yang betul-betul mudah tapi aman Bang. Jadi saran dari Bapak adalah ganti pinjol dengan pinjaman dari perbankan gitu dan dikasih kemudahan. Betul. Oke. Kalau Pak Tulus, pertanyaannya, kalau pinjol tetap berlanjut, bagaimana caranya masyarakat waktu meminjam agar dia aman di kemudian hari? Kalau solusi secara digital dan sosiologis kan si konsumen ini kan mestinya membaca syarat dan ketentuan yang berlaku ketika akan melakukan transaksi pinjam-meminjam atau transaksi e-commerce juga misalnya. Nah, sialnya ini jarang yang membaca itu. Ya, ini yang sebenarnya solusi di sisi masyarakat adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Karena kita itu kan paradok, dibuka keran digital yang begitu luas, padahal masyarakat secara sosiologis belum siap dengan literasinya. Ya, karena dari data literasi kita itu hanya 3,5. Itu rendah, tetapi yang legal ini sudah aturannya nggak boleh. Dari OJK tidak boleh mengambil data-data yang tidak perlu, kecuali yang disebutkan dalam aturan OJK. Tetapi yang masalahnya yang terjadi adalah yang ilegal, siapa yang ngatur? Karena dari pengaduan yang masuk ke kami dan data di lapangan yang ada, mayoritas itu ilegal. Karena yang legal kan ya 110-an yang terdaftar di OJK, artinya yang 3 ribuan itu adalah ilegal. Terkait dengan pelindungan data pribadi, ya tidak mudah, jangan terlalu mudah menyerahkan data pribadi kita untuk keperluan apapun, apalagi yang di ranah digital. Ya, itu kesalahan kita juga. Masyarakat itu terlalu mudah menyerahkan data pribadi kita untuk keperluan-keperluan yang tidak urgent atau yang tidak ada syarat ketentuan yang berlaku. Ya, baik itu di medsos ataupun di pinjam-meminjam atau keperluan lain. Gitu. Oke, Pak Agus, jadi apa saran Bapak terakhir ini kepada pemerintah maupun kepada rakyat mengenai pinjol ini? Perlu tindakan yang sangat ekstrim atau apa? Apa mungkin diganti dengan pinjaman himbara dari perbankan? Itu dulu pernah dilakukan, ya, terakhir KUR gitu. Yang banyak jadi tidak bayar kan UMKM-nya terus diputihkan. Jadi sama saja. Jadi secara apa ya? Secara sosial kita itu memang sakit menurut saya. Secara sosial kita itu sakit. Dari bawah sampai level atas. Jadi kalau bisa gratis kenapa kita harus kembalikan atau bayar. Benar. Jadi sekarang ini ya tentu peraturan yang sudah ada laksanakan. Lalu si aparat penegak hukum ini harus tegas, tugas dia kan hanya itu. Kemudian OJK mengawasi cara kerja situ. Kalau enggak sudah ditutup. Nah yang terakhir sudahlah bikin engine sendiri. Jangan pakai Google. Kan nggak bisa, saya pernah misalnya waktu itu handphone kita dihack. Saya minta supaya ini dicabut, nggak bisa, Google nggak boleh. Loh kok gimana? Padahal di kita. Nah jadi maksud saya, bikin aja sendiri engine. Pasti orang-orang kita jago-jago, pintar-pintar anak muda itu bisa buat. Cuman mau atau tidak. Kalau enggak ya tergantung Google ya seperti sekarang. Kita nggak bisa apa-apa. Jadi Anda sangat pesimis ini masalah pinjol akan bisa diatasi. Ya, ini kan kelanjutan babak berikutnya dari pinjaman KUR dan sebagainya itu. Yang macet. Nah ini kalau ini mau diputihkannya bagaimana?
Kan nggak mungkin. Ya. Ya belum tentu orang yang pinjam pinjol itu untuk judo. Gimana kalau tiba-tiba Pak Prabowo membuat peraturan bersifat publik, semua pinjaman pinjol ilegal dia dinyatakan tidak berlaku, Ya harus gitu. batal demi hukum. Cuman kan memutusnya itu kemudian Benar nggak? Hah? Setuju, Bang. Hah? Setuju aja. Bikin proklamasi begitu. Ya, Setuju, cuma Bang. kan itu kalau masih pakai kita engine-nya sama, ya mereka pasti punya kontrak dengan pengguna Indonesia kan gitu. Ya dibayar atau tidak, pokoknya batal demi hukum, begitu ya? Setuju. Itu salah satu. Ya. Gimana itu Pak Jamin kalau tiba-tiba Pak Prabowo bikin undang-undang atau perpu, pokoknya pinjaman ilegal, pinjol, batal demi hukum. Ya, Dan tidak boleh menagih kembali gitu. saya kira nggak perlu kelas Presiden Prabowo ngomongnya. Ya ini kan udah menyangkut jutaan Iya. rakyat. Nanti bisa aja contohnya dalam setiap kasus yang dihadirkan di persidangan, hakim memutuskan sebagai suatu bentuk jurisprudensi apakah SEMA. Iya, tapi kan untuk ke pengadilan rakyat OB Iya. ini kan Iya, nggak punya iya. keberanian untuk mungkin, bersidang. iya. Nggak punya keberanian, ngadu ke polisi aja nggak berani. Iya, karena kalau seperti itu nanti seakan-akan intervensi daripada presiden untuk yang sifatnya kasus seperti Kemarin begini. bunga UMKM apa? Dihapuskan. Dihapus, bisa. Iya. Yang sah aja bisa dihapus. Kenapa yang tidak sah tidak dihapus? Tadi sudah dikatakan Bang Hotman. Jadi kalaupun nanti dikatakan seperti itu, pinjolnya kan tetap ada ya, yang ilegal. Dan orang tetap juga seperti itu. Nah, terjadilah di gross rate itu terjadi pertikaian, contohnya pemaksaan untuk pemerasan, Ya. lalu ada hal-hal yang bisa berbahaya karena dia nggak mau bayar. Nanti alasannya apa? Alasannya presiden sudah bilang, ini presiden sudah bilang nggak perlu bayar. Oh, mana presidenmu dihajar sama. Nah, jadi pertikaian itu mungkin akan bisa lebih menegangkan situ. Tapi yang paling penting menurut saya penegakan hukum ini lebih diutamakan, terlebih terkait dengan take down tadi itu. Saya sangat setuju ya. Jadi Ya. pinjol ilegal itu harusnya ya, apakah dia Kemendikbud itu harus men-take down yang bersama-sama dengan OJK. Itu aja tugasnya. Jangan Ya. dibiarkan hidup subur gitu. Karena sekarang teknologi ini setiap orang bisa pegang handphone, bisa bikin aplikasi, bisa minjam. Tapi kalau barangnya nggak ada di handphone, mau kemana dia mau pinjam? Kan nggak ada begitu. Jadi itu yang harus dilakukan menurut saya. Jadi itu bisa diperintahkan kalau Pak Prabowo mau perintahkan Kemendikbud dan perintahkan OJK, Badan Cyber Nasional, untuk men-take down semua terkait dengan pinjol dan tidak boleh ada lagi. Itu saja. Jadi kan gampang. Artinya itu tugas mereka sebenarnya, begitu kan. Cuma tugas itu dilakukan dengan baik atau tidak. Karena itu dilindungi juga, masalahnya bagaimana? Dan saya pikir ya itu tadi Pak, Bang, engine-nya diganti lah, udah Indonesia bikin sendiri, Korea bisa. Jadi pemerintah mesti ada China batasan bisa. waktu, Bang. Mungkin diberikan batasan waktu kepada, mungkin sekarang yang menangani Satgas Pasti nih namanya, Bang. Ya. Lah Satgas Pasti ini diberikan ultimatum bahwasanya ini harus ada jalan keluar, exit Tapi di terakhir. satu Sampai pihak berapa lama? pinjol ini bermanfaat. Kan? Iya, Bermanfaat. betul. Di satu pihak bermanfaat kan? Betul. Kalau kan yang yang legal, legal, Bang. yang legal Kalau ya. yang ilegal tidak Jangan bermanfaat, Bang. yang legal bermanfaat. Yang legal ya. Yang legal bermanfaat, yang tidak legal bermanfaat. Oke, kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Saran saya kepada Pak Prabowo, mantan klien saya 25 tahun, dulu sering minta nasihat saya, sekarang sudah lupa sama saya. Agar contohlah di Cina, saya usulkan secara pribadi, keluarkan undang-undang. Semua pengusaha pinjol ilegal dihukum seberat-beratnya dan pinjamannya itu demi hukum, batal demi hukum. Buktinya UMKM dihapus. Kenapa pinjaman ilegal tidak bisa dihapus? Jadi keluarkan perpu segera, perpu lagi. Nggak, kalau nunggu DPR kelamaan. Keluarkan perpu, semua pinjaman ilegal batal demi hukum, tidak berhak menagih dan penyelenggaranya dihukum berat. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Ya Pak, silakan Pak. Sini, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.